teman-teman, dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai budaya Maluku. Tetapi sebelumnya, perkenalkan saya Janely Nakota dari Fakultas Teknologi Informasi. Dan saya Christine Mayasami Penturi dari Fakultas Teknologi Informasi, dan kami berdua dari Universitas Kristen Satya Wacana. Maluku merupakan sebuah pulau yang terletak di timur Indonesia. Provinsi Maluku beribu kota di kota Ambon yang memiliki julukan Ambon Manisir, merupakan provinsi terbesar ke-28 menurut jumlah penduduk dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 1,8 juta jiwa. Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 46.000 km persegi dengan jumlah kabupaten 9, jumlah kota 2, dan jumlah kecamatan 118. Tulisan Siwa 5 merupakan moto lama Provinsi Maluku yang artinya milik bersama. Atas dasar Siwa 5 memupuk persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sesuai dengan lambangnya yaitu Siwa 5, masyarakat Maluku sangatlah menjunjung tinggi jiwa toleransi, kebersamaan, dan saling mendukung. Berdasarkan Siwa 5, masyarakat Maluku memupuk rasa persatuan dan kesatuan demi tercapainya toleransi antar umat beragama. Hal ini dibuktikan dengan adanya budaya pela gandong di Maluku. Pela adalah hubungan antara satu atau dua negeri yang terjadi karena adanya peristiwa sejarah yang dialami bersama oleh masyarakat tersebut. Ada pula pela janji atau pela sumpah. Pela ini terjadi karena adanya ikrar atau sumpah oleh para leluhur yang kemudian mengikat negeri-negeri tersebut tanpa memandang suku, agama, dan lainnya. Sedangkan gandong memiliki makna yaitu saudara. Pela gandong juga memiliki peran penting bagi masyarakat Maluku pada masa kerusuhan Ambon di tahun 1998 sampai tahun 2000, yang mana pela gandong ikut mengambil andil untuk mempersatukan kembali masyarakat Maluku yang pada saat itu telah lelah dengan perang sosial yang terjadi. Budaya pela gandong sampai saat ini masihlah dipertahankan oleh masyarakat Maluku. Seperti yang bisa dilihat pada penggalan video berikut ini, yang mana sudah tidak ada lagi sekat bagi umat Kristiani dan umat Muslim. Di Maluku ini banyak berbagai etnis, berbagai agama, dan juga kita punya yang namanya pela dan gandong. Dari dua sisi agama yang berbeda, memiliki satu visi yang sama, yaitu kebersamaan, persaudaraan. Berdasarkan perjalanan waktu, semua orang mulai memahami bahwa ternyata dia tidak sendiri menempati daerah Maluku dan bersama-sama dengan orang lain. Baik yang Muslim maupun Kristen, semua menempati daerah ini ternyata memiliki nilai hidup untuk diteruskan. Setiap daerah dari Sabah sampai Merauke memiliki budaya yang berbeda-beda, mulai dari tarian hingga upacara adat. Semuanya memiliki karakteristik unik yang sangat menarik untuk diketahui. Maluku juga banyak memiliki tarian tradisional yang menarik, mulai dari tarian penyambutan hingga tarian perang. Dalam kebudayaan Maluku, kesenian tari cukup melekat dalam kesejarahan masyarakatnya. Saureka-reka. Tari saureka-reka disebut juga dengan tari gaba-gaba. Tarian tradisional Maluku ini sebenarnya lebih mirip seperti permainan engklek. Perbedaannya, dalam permainan engklek, sang pemain harus melompat dan tidak boleh menginjak garis gambar. Sedangkan pada tarian saureka-reka, pemain harus melompat, menari, mengikuti sekaligus menghindari hentakan gaba-gaba. Tarian saureka-reka menuntut kelincahan kaki dan fokus dari pemainnya. Tarian ini biasanya terdiri dari 8 orang penari, 4 laki-laki yang bertugas menghantarkan gaba-gaba, dan 4 perempuan yang menari di antara gaba-gaba mengikuti irama tifa, alat musik seperti kendang khas Maluku, dan ukulele.
Tarian asli Maluku ini biasanya digunakan sebagai bentuk ucapan terima kasih atas anugerah kehidupan dan kesuburan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, tarian ini juga ditampilkan pada acara-acara penyambutan tamu sebagai simbol rasa terima kasih dari penduduk kepada tamu tersebut karena telah berkenan berkunjung ke Maluku. Cakalele. Tari cakalele atau tarian perang adalah salah satu bentuk atraksi seni yang melambangkan rasa keberanian, ketangkasan, keperkasaan, dan rasa persekutuan. Tarian ini biasanya dibawakan secara beramai-ramai. Jumlah penarinya bisa mencapai 30 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan mereka saling berpasangan. Secara adat, fungsi-fungsi mereka tidak dapat diubah dan diganti oleh personel lain. Karena cakalele adalah sebuah kebutuhan adat yang syarat dengan ritual dan mistik. Tidak sesuai namanya, tarian ini biasanya dipentaskan dalam rangka menyambut tamu, pembukaan acara tertentu, dan perayaan adat. Tarian ini memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan tersebut berasal dari atribut yang dikenakan penari. Celana berwarna merah menyimbolkan keberanian dari rakyat Maluku dalam menghadapi perang. Pedang atau parang pada tangan kanan menyimbolkan harga mati dari harga diri penduduk Maluku. Tameng atau salawaku menyimbolkan protes terhadap sistem pemerintahan yang tidak memihak kepada rakyat. Gerakan penari didominasi oleh gerakan lincah sambil memainkan parang dan salawaku serta gerakan kaki berjingkrak-jingkrak secara bergantian. Tarian ini biasanya diiringi dengan alunan musik yang berasal dari perpaduan antara tifa, suling, dan giah. Tarian dari Maluku lainnya adalah tari Katreji, tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan antara wanita dan juga pria ini menghadirkan ekspresi yang ceria dan juga bersemangat. Tari ini sangatlah populer bagi kalangan masyarakat Maluku dan seringkali digunakan untuk mengisi acara-acara seperti perayaan, penyambutan tamu, dan juga acara pernikahan adat. Katreji sudah ada sejak bangsa Portugis dan Belanda datang ke Maluku. Mereka datang tentunya dengan membawa serta budayanya. Oleh karena itu, sekilas tarian ini mirip tarian khas Eropa. Akulturasi budaya menjadikan tarian ini sangat khas dan memberi warna baru dalam dunia kesenian Maluku. Penarinya berjumlah 5-6 pasangan laki-laki dan perempuan yang mengenakan busana tradisional Maluku. Perempuannya memakai kebaya dan rok panjang, berkonde berhias bunga-bunga, sementara laki-lakinya mengenakan baju dan celana panjang. Musik pengiring tarian Katreji ini biasanya ukulele, suling, dan juga tifa. Itulah video mengenai adat dan tarian dari Maluku. Bagi kalian yang ingin mengenal lebih dalam lagi Maluku, bisa nonton percakapan kami berdua ini. Halo Janet, bagaimana kabar? Halo Tini, ada babe saja nih. Si sekarang di mana? Di Salatiga kah? Di mana? Beta sekarang di Ambon nih. Saya di mana? Masih di Salatiga kah? Sebalik ke Ambon. Beta masih di Salatiga, Sa. Ada corona nih, jadi beta sih pulang. Si di Ambon, jalan-jalan ke mana, Sa? Kita belum kemana-mana ya. Ada COVID nih, jaga rumah sah. Hisio, kasihan nih. Uyuh, bicara-bicara. Si super rapi di Pantai Natsipa kah belum yang disulit tuh? Beta pernah dengar nama pantai itu, tapi kayaknya pernah pergi. Baru saya pernah pergi? Pastinya beta pernah pergi lah. Masa beta belum pernah pergi bagaimana? Pantai yang terkenal di Ambon tuh. Aduh, bagaimana kalau beta cerita parsi tentang Pantai Natsipa? Karena saya belum pernah pergi tuh. Iya, cerita per beta dong, supaya pas beta pergi ke sana, beta sing kaget lagi. Jadi saya dengar beta cerita saya, kalau misalnya beta kasih tunjuk video parsi nanti, pasti sampai sana nanti saya sing surprise lah nih. Akan pun pemandangan, yang akan pun segala macam di sana. Jadi tuh Pantai Natsipa tuh
Akang tuh paling indah. Jadi pada saat sampai di sana dulu di akang pung pinggir-pinggir tuh saya bisa lihat gunung. Terus di Pantai Natsepa tuh yang paling ikonik yang beta sarankan untuk mesti saya coba tuh rujak Natsepa. Pokoknya rujak Natsepa tuh yang paling terkenal. Biar dong bilang rujak di mana lagi, tapi rujak Natsepa paling enak. Terus di sana tuh ada banana boat lagi. Jadi di sana sih saya cuma berenang-berenang biasa saya bisa sewa banana boat supaya sih bisa merasakan bagaimana tantangan air lah istilahnya toh. Terus apalagi pas di Pantai Natsepa pas masuk-masuk malam tuh matahari mulai turun. Nah baru sih makan rujak dan minum kelapa muda sambil lihat matahari terbenam tuh. Mama pasti si hati tenang dan damai pada saat saya pulang. Bagaimana? Tertarik sih pergi? Wih, dari si Carita nih, ternyata ke pantai bagus sih. Pokoknya sebelum beta balik ke Salatiga, beta mesti ke sana. Supaya sendengar si Carita Iyo, pokoknya sebelum si balik ke sini nih, si mesti pergi. Ingat dong, pas saya di sana, si mesti foto kirim pada beta supaya ada bukti, supaya beta bisa lebih percaya toh. Oke, Pokoknya oke. mantap. Hmm, Mantap. sudah nih, kayaknya katong video sudah terlalu panjang. Bagaimana kalau katong tutup juga nanti orang nonton orang bosan ya katong dua muka. Ya, Jadi begitu tamang-tamang semua pemaparan video dari katong dua. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam dari katong dua. Sampai jumpa dan danke. thank you.